Take one. Di balik kamera banyak suara. Mari berinvestasi dengan tidur. Hai Waners, kembali lagi dengan Take One. Di balik kamera banyak suara. Untuk episode kali ini kita akan membahas bersama tentang berinvestasi dengan tidur. Kira-kira apa ya berinvestasi dengan tidur itu? Investasi kali ini bukan tentang uang ataupun dengan usaha. Tidak mengeluarkan dana, tidak mengeluarkan energi, bahkan tidak perlu otak untuk berpikir. Seperti judulnya, kita akan belajar berinvestasi bersama dengan tidur. Tidur adalah kebutuhan fisiologis yang sama pentingnya dengan makan dan minum. Selain itu, tidur juga merupakan kebutuhan dasar bagi manusia dan kondisi alami yang melibatkan istirahat total bagi tubuh dan pikiran serta pemulihan energi. Tidur memungkinkan tubuh dan otak untuk memperbaiki diri, memproses informasi, dan mempersiapkan diri untuk aktivitas selanjutnya. Tidur juga membantu tubuh dan otak untuk pulih dari aktivitas sehari-hari, mengurangi kelelahan, dan meningkatkan fungsi kognitif. Seperti yang kita tahu, tidur itu merupakan hal yang disukai banyak orang, apalagi saat dewasa. Tapi lain dari itu, banyak loh orang-orang yang tidak bisa mengatur pola tidurnya. Tapi apakah mungkin bagi kita untuk bertahan hidup tanpa tidur? Jawabannya tentu saja bisa. Hal ini telah dibuktikan oleh sebuah penelitian yang dimuat dalam International Journal of Occupational Medicine and Environmental Health. Hasilnya menemukan bahwa waktu paling lama seseorang dapat hidup tanpa tidur yakni sekitar 264 jam alias 11 hari berturut-turut. Meski begitu, kisaran waktu tersebut hanyalah perkiraan waktu saja. Penelitian tersebut didapat dari rekor seseorang tanpa tidur paling lama di tahun 1965 yang mampu terjaga selama sekitar 11 hari. Singkatnya, sebenarnya sejauh ini belum ada pernyataan yang benar-benar memastikan berapa lama waktu kita akan tetap hidup tanpa tidur sama sekali. Namun kemungkinan 11 hari adalah jawabannya. Ada orang yang mungkin bisa tetap terjaga meski tidak tidur sampai 3 hari alias 72 jam. Namun tidak dengan sebagian orang lainnya yang justru merasakan efek buruk dari tidak tidur selama berhari-hari. Selain merasa ngantuk parah, tidak tidur lebih dari 3 hari dapat menghambat fungsi otak dalam berpikir, berkonsentrasi, mengingat, memperhatikan sesuatu, dan lain sebagainya. Itu sebabnya beraktivitas tanpa tidur sama sekali bisa mengacaukan semua kegiatan. Selain itu, emosi orang yang tidak tidur selama beberapa hari pasti akan kacau balau. Contohnya, ia akan mudah marah dan mudah tersinggung terhadap perkataan maupun sikap orang lain yang sebenarnya hanya terbilang sepele. Tak menutup kemungkinan beraktivitas tanpa tidur sama sekali bisa membuat kita mengalami depresi, kecemasan, hingga paranoid. Lebih dari itu, kita mungkin saja mengalami halusinasi yang membuat kita melihat sesuatu yang sebenarnya tidak ada. Bahkan, kita harus menuai efek jangka panjang jika sering bertahan tidak tidur dalam waktu yang cukup lama. Hal ini membuat kekebalan tubuh menurun, sehingga memperbesar resiko kita terkena berbagai penyakit, seperti jantung, stroke, tekanan darah tinggi,
obesitas, diabetes, bahkan gangguan kejiwaan. Kalian sadar gak sih kalau kita sering mengorbankan tidur demi ambisi, hiburan, dan rutinitas? Tapi pernahkah kita bertanya, tubuh kita kuatnya sampai kapan? Jawabannya bukan tambahan waktu untuk sibuk, tapi belajar membagi waktu untuk beristirahat yang cukup. Harvard Medical School melakukan penelitian dan menemukan bahwa orang yang mempertahankan jadwal tidur mereka dengan teratur memiliki resiko kematian 40% lebih rendah dibandingkan orang yang tidak. Kemudian, klinik Bamet mengatakan di era modern ini, begadang telah menjadi kebiasaan umum, terutama di kalangan remaja. Namun, tahukah Woners bahwa kebiasaan ini dapat membawa dampak buruk bagi kesehatan, baik jangka pendek maupun jangka panjang? National Institute of Health memperkirakan para remaja idealnya mendapatkan waktu tidur 9 jam per malam. Namun ternyata hanya 9% yang memenuhi rekomendasi ini. Bahkan yang lebih mengerikan, ada 20% yang hanya bisa tidur selama 5 jam dalam satu malam. Di sini kita akan membahas bersama mengapa tidur merupakan salah satu keputusan paling penting dalam hidup kita. Kebiasaan terjaga sampai larut malam atau begadang merupakan fenomena umum yang sering dijumpai di era modern, terutama pada generasi muda. Kebiasaan ini bisa disebabkan oleh berbagai faktor, seperti tuntutan pekerjaan, gaya hidup, atau sekedar hiburan. Secara biologis, kecenderungan untuk begadang dapat dipengaruhi oleh gen. Walaupun begitu, pada era ini, begadang menjadi salah satu hal yang lumrah untuk dilakukan apalagi di kalangan remaja, walaupun mereka tidak punya urgensi untuk melakukannya. Contohnya, mereka merelakan jam tidur hanya untuk menonton drakor, menonton bola, bermain game, dan yang tentu masih banyak lagi hal-hal yang dilakukan para remaja untuk merelakan jam tidur mereka. Mungkin untuk saat ini belum terasa bagaimana dampaknya, tapi untuk di masa depan nanti, apakah tubuh kita masih kuat? Apakah kita masih bisa beraktivitas seperti biasanya? Kadang orang yang melakukannya itu tahu bahwa begadang atau kurang tidur memiliki banyak dampak bagi tubuh mereka, tapi mungkin belum tahu terlalu dalam. Jadi, mari kita bahas bersama mengapa kita harus memahami lebih dalam tentang pola tidur kita dan bagaimana cara kita menciptakan pola tidur yang berkualitas. Mengapa kita harus peduli? Berdasarkan hasil wawancara kesehatan nasional atau NHIS, diperkirakan persentase pria dan wanita yang tidur kurang dari 6 jam telah meningkat secara signifikan selama 20 tahun terakhir. Lebih dari 35 tahun yang lalu, orang dewasa melaporkan bahwa waktu rata-rata mereka tidur itu sebanyak 7,7 jam per malamnya. Selaras dengan Badan Kesehatan AS dan NHS, pada penelitian mereka menyebutkan bahwa tidur dapat dikatakan sehat jika dilakukan antara 7 sampai 9 jam per malam. Jika kurang dari 7 jam, maka akan dianggap kurang tidur. Padahal idealnya kita memang butuh 7 sampai 9 jam untuk menciptakan tidur yang berkualitas. Tapi realitanya banyak orang yang hanya tidur dari 4 hingga 6 jam per malamnya. Sehingga muncullah kebiasaan begadang yang menjadi gaya hidup baru masa ini. Ada kalanya kegiatan sehari-hari kita seringkali merampas waktu untuk tidur, sedangkan tubuh kita tidak bisa digunakan terus-menerus. Sama halnya dengan barang.
ada masanya ia butuh untuk diisi ulang atau ia mulai rusak dan tidak bisa digunakan. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk memperhatikan pola tidur yang baik sejak dini. Apa yang terjadi saat kita tidur? Banyak orang mengira tidur itu cuma momen bermalas-malasan, padahal justru saat tidur, tubuh kita sedang bekerja keras di balik layar. Tidur yang cukup dapat membantu pemulihan fisik, keseimbangan mental, serta menciptakan umur yang lebih panjang. Tidur juga merupakan fondasi utama untuk bertahan hidup dan berkembang. Saat tidur, kita mengalami serangkaian perubahan. Otak mulai melakukan bersih-bersih, menyaring informasi, membuang racun, dan menyimpan memori penting pada hari itu. Tubuh juga mulai melakukan proses pemulihan. Hormon mulai diseimbangkan, sel-sel yang rusak mulai diperbaiki, serta sistem imun dikuatkan kembali. Tidur juga baik untuk suasana hati, konsentrasi, dan metabolisme. Maka dari itu, jika kita sering begadang, jangan heran badan mulai sakit-sakitan atau mudah terjadi mood swing. Dampak apa saja yang terjadi jika kita kurang tidur? Kurang tidur tidak hanya membuat kita mengantuk, tapi juga bisa menyebabkan stres, depresi, tekanan darah tinggi, obesitas, hingga diabetes. Para pakar pada umumnya merekomendasikan tidur selama 7-9 jam per malam, kata peneliti dari University College London dan Paris Cité University. PLOS Medicine melakukan penelitian yang melacak kesehatan dan pola tidur pegawai negeri Inggris. Terdiri dari 8.000 peserta, para peneliti mulai melakukan penelitian jam tidur rata-rata mereka per malamnya. Dan apakah ada kondisi kronis yang mereka alami selama 2 dekade terakhir. Hasil penelitian menunjukkan mereka yang tidur selama 5 jam atau kurang dari itu memiliki resiko 30% lebih besar terkena berbagai penyakit pada usia sekitar 50 tahun dibandingkan mereka yang tidur 7 jam. Jam tidur yang lebih singkat pada usia sekitar 50 tahun juga dikaitkan dengan resiko kematian yang lebih tinggi, terutama terkait peningkatan resiko penyakit kronis. Selain itu, orang-orang yang tidur cukup memiliki suasana hati lebih stabil, fokus lebih baik, dan sistem imun lebih kuat dibandingkan orang yang hanya tidur 4-5 jam. Kementerian Kesehatan RI mencatat peningkatan gangguan kesehatan mental akibat kurang tidur. Begitu juga data BPJS yang menunjukkan lonjakan pengobatan terkait kelelahan kronis, yang salah satu penyebabnya merupakan kurang tidur. Kurang tidur juga memiliki dampak jangka panjang pada kesehatan fisik. Efek begadang bisa berpengaruh pada kesehatan secara menyeluruh. Dapat membuat kita lebih mudah terserang penyakit, mulai dari infeksi ringan hingga masalah jantung atau gangguan mental seperti kecemasan dan depresi. Penelitian dari University of Chicago menunjukkan bahwa orang yang tidur hanya 4 jam per malam selama 6 hari berturut-turut mengalami peningkatan tekanan darah, peningkatan kadar hormon stres, kortisol, dan penurunan antibodi terhadap vaksin flu. Mereka juga menunjukkan tanda-tanda resistensi insulin yang dapat menjadi awal dari diabetes tipe 2. Inilah beberapa dampak bahaya yang perlu diwaspadai pada organ tubuh jika terlalu sering begadang. Yang pertama, jantung. Penelitian menunjukkan hubungan langsung antara begadang dengan penyakit jantung.
Kurang tidur dapat menyebabkan tekanan darah tinggi yang merupakan faktor risiko stroke dan berbagai penyakit jantung lainnya. Yang kedua, hati. Waktu malam hari antara pukul 11 sampai 3 jam pagi merupakan saat di mana aliran darah menuju hati sedang optimal. Begadang di jam tersebut dapat mengganggu kinerja hati dan berpotensi mengurangi fungsinya dalam mendetoks tubuh. Yang ketiga, usus. Kurang tidur dapat mengganggu siklus tidur, bangun yang mempengaruhi pelepasan sitokin, protein yang berperan dalam mengatur pertumbuhan sel. Akibatnya, begadang dapat meningkatkan peradangan pada usus yang berkaitan dengan penyakit seperti GERD, AIDS, bahkan kanker usus besar. Yang keempat ada ginjal. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa kualitas tidur yang buruk dapat dikaitkan dengan glomerular hyperfiltration, yaitu kondisi awal dari penyakit ginjal. Kemudian yang kelima, ada kulit. Kurang tidur dapat membuat kulit kusam dan memunculkan kerutan di sekitar mata dan mulut, terutama bagi wanita. Selain adanya dampak jangka panjang pada kesehatan fisik, kurang tidur juga menyebabkan dampak jangka panjang pada kesehatan mental. Kebiasaan begadang memang menjadi hal yang lumrah di kalangan remaja saat ini. Namun, tahukah Oners, kebiasaan ini dapat membawa dampak negatif jangka panjang pada kesehatan mental juga. Penelitian menunjukkan bahwa remaja yang sering begadang lebih rentan mengalami kesulitan dalam mengatur emosi. Hal ini dikarenakan kurangnya tidur dapat mengganggu fungsi otak untuk bertanggung jawab mengendalikan emosi. Akibatnya, kalian yang kurang tidur lebih mudah marah, cemas, dan depresi. Selain itu, kurang tidur juga dapat menyebabkan kalian lebih mudah menekankan perasaan mereka. Hal ini karena saat kurang tidur, kemampuan untuk memproses dan memahami emosi menjadi terhambat. Akibatnya, kalian yang kurang tidur cenderung memiliki perasaan negatif di dalam diri, yang dimana hal ini dapat berakibat buruk pada kesehatan mental dalam jangka panjang. Pada tahun 2023 yang lalu, terdapat kasus yang ramai dibicarakan oleh warga Surabaya, di mana seorang remaja yang merupakan desain grafis meninggal karena terlalu sering begadang. Dilansir dari Universitas Muhammadiyah Surabaya, remaja tersebut meninggal karena penyakit asam lambung. Selain itu, ia dikabarkan terkena penyakit asam lambung karena kesehariannya yang terus-menerus begadang dan minum kopi. Firman menyebutkan, kematian mendadak seperti kasus ini juga bisa disebabkan karena memiliki penyakit lain, seperti serangan jantung sebagai penyebab kematian, yang belakangan ini sering terjadi di usia muda karena pola hidup yang tidak sehat. Kadang hal ini terjadi tanpa diketahui lantaran tidak pernah datang periksa dan berobat ke fasilitas layanan kesehatan. Adapun kisah lain yang terjadi di tahun 2024 yang lalu, Elsa Rajianti, seorang wanita yang berumur 29 tahun asal Tangerang itu terkena stroke akibat sering begadang. Yang mengejutkannya, sebelum serangan terjadi, Elsa hampir tidak merasakan gejala serius. 3 hari sebelum terkena stroke, Elsa sempat mengalami pusing yang tidak tertahankan. Kondisinya cukup mengkhawatirkan hingga ia dilarikan ke IGD dan mendapatkan perawatan intensif selama 3 hari. Setelah dianggap membaik, Elsa diperbolehkan pulang. Elsa mengakui ada banyak faktor yang memicu stroke yang dialaminya,
terutama kebiasaan pola hidup yang kurang sehat. Salah satunya, ia sering tidur di jam 2 pagi. Hal itu menunjukkan bahwa Elsa tidak menjaga pola tidurnya dengan baik juga. Elsa berharap pengalaman yang dialaminya bisa menjadi peringatan bagi banyak orang agar lebih menjaga pola hidup yang sehat. Nah, setelah mendengar kisah yang disampaikan, kira-kira bagaimana nih perasaan para Waners? Apa masih mau begadang terus-menerus? Masih tidak memikirkan dan berusaha menciptakan pola tidur yang baik sejak dini? Oleh karena itu, kurang tidur bukanlah hal yang patut diremehkan ya. Hal ini bisa menjadi ancaman yang serius bagi kesehatan tubuh, fisik, ataupun mental. Adanya berbagai resiko seperti penyakit kronis, daya tahan tubuh menurun, dan kualitas hidup yang terganggu harusnya dapat menjadi patokan kita untuk lebih peduli terhadap tidur yang berkualitas. Jadikanlah tidur bukan sebagai kebutuhan harian, tapi juga sebagai investasi jangka panjang untuk hidup yang lebih sehat dan lebih proporsional. Gunakan waktumu sebaik-baiknya untuk menciptakan tidur yang berkualitas. Di sini kita dapat melihat seseorang yang dimana ia memiliki tidur yang berkualitas sepanjang hidupnya, yaitu Misao Okawa, seorang wanita asal Jepang yang pernah dinobatkan sebagai manusia tertua di dunia oleh Guinness World Records. Ia hidup hingga usianya 117 tahun, sebelum wafat di tahun 2015. Saat ditanya rahasianya, Misao Okawa menjawab dengan sederhana, yaitu makan enak terutama sushi, dan yang pastinya tidur yang cukup di setiap harinya. Beberapa sumber menyebutkan bahwa ia berusaha untuk tidur minimal 8 jam setiap malam. Selain itu, ia juga menekankan pentingnya untuk menjaga keseimbangan dalam hal tidur dan makan untuk menjaga kesehatan fisik ataupun mental. Dari sini, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa tidur yang cukup menjadi salah satu peran yang penting bagi tubuh dalam menjaga kesehatan dan berkontribusi pada umur panjang. Dari kisah Misao Okawa yang hidup hingga 117 tahun menjadi bukti bahwa pola tidur yang teratur dan berkualitas bukan hanya untuk kebutuhan tubuh, melainkan juga investasi untuk jangka panjang. Semoga dengan mendengar kisah Misao Okawa ini, para Waners menjadi lebih semangat untuk mengatur pola tidur maupun pola hidup yang lebih baik. Walaupun begitu, memang banyak gangguan tidur di masa ini. Kualitas tidur yang baik merupakan salah satu faktor yang penting untuk menjaga kesehatan fisik ataupun mental. Namun, di era modern ini, banyak orang yang mengalami kesulitan tidur atau begadang. Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kualitas tidur, antara lain kebiasaan tidur yang tidak teratur, seperti tidur dan bangun pada waktu yang berbeda di setiap harinya. Yang kedua, stres. Stres yang berkepanjangan dapat membuat kita sulit untuk rileks dan tertidur. Yang ketiga, kurangnya aktivitas fisik. Aktivitas fisik yang teratur dapat membantu meningkatkan kualitas tidur. Yang keempat, penggunaan perangkat elektronik sebelum tidur. Cahaya yang dipancarkan dari perangkat elektronik dapat menekankan produksi melatonin, yaitu hormon yang mengatur kita untuk tidur. Dan yang terakhir, konsumsi kafein dan nikotin.
Mengonsumsi kafein dan nikotin merupakan stimulan yang dapat mengganggu kita untuk tidur. Padahal tubuh kita punya jam internal alami atau yang disebut ritme sirkadian. Perumpamaannya seperti alarm otomatis yang dimana mengatur kita kapan harus tidur dan kapan harus bangun. Jika ritme ini telah rusak, tidur 8 jam pun tidak akan terasa nyenyak. Jadi jangan heran kalau kalian bangun malah terasa lelah. Dan soal begadang, yuk jujur aja, itu bukan tanda kerja keras, tapi tanda hidup kita lagi tidak seimbang. Nah, itu dia pembahasan yang cukup panjang mengapa tidur bisa menjadi investasi kita di jangka panjang. Tadi kita sudah membahas sangat banyak. Yang pertama, mengapa kita harus peduli dengan pola tidur ini? Kemudian, apa yang terjadi saat kita tidur? Yang dimana ternyata tubuh dapat membuang racun, kemudian otak mulai menyaring informasi, dan banyak lagi. Yang paling penting, apa aja dampak kita jika kurang tidur? Yang ternyata kurang tidur itu memiliki dampak yang sangat banyak. Mulai dari dampak jangka panjang pada kesehatan fisik, dampak jangka panjang kesehatan mental, dan berbagai penyakit kronis lainnya yang terjadi akibat kurangnya tidur. Terlebih sudah dipaparkan pada pembahasan kita sebelumnya, di mana kisah-kisah atau bukti nyata dari berbagai orang yang terkena penyakit ataupun bahkan meninggal hanya karena ia kurang tidur. Selain itu, kita juga membahas bagaimana kisah Misao Okawa, wanita yang berumur 117 tahun asal Jepang, yang dimana rahasia dia berumur panjang merupakan menjaga pola tidurnya dengan baik. Memang terkadang tidur itu bukanlah hal yang mudah, tapi dari hal kecil inilah kita dapat berinvestasi untuk jangka panjang di masa depan nanti. Walaupun begitu, kita sudah mengetahui tentang tips bagaimana kita dapat bisa tidur dengan baik dan mengatasi gangguan tidur itu. Memang hal yang sering terjadi di masa ini adalah penggunaan gadget. Oleh karena itu, para Waners jika ingin tidur lebih cepat, maka jauhkan gadget 1 jam sebelum tidur. Dengan begitulah para Waners bisa menciptakan tidur yang berkualitas. Semua target, semua ambisi, semua pencapaian gak akan berarti kalau tubuhmu lelah dan jiwamu rapuh. Tidur itu kebutuhan yang sering dianggap sepele, padahal memiliki dampak yang sangat luar biasa. Jika kita sering mengalami kesulitan tidur, ada beberapa strategi loh yang dapat kita coba untuk mengatasinya. Yaitu, tetapkan jadwal tidur yang konsisten dan patuhi jadwal tersebut, bahkan di akhir pekan ya. Kemudian hindari kafein, nikotin, dan alkohol sebelum tidur. Ciptakan lingkungan tidur yang nyaman juga merupakan faktor kita untuk terlelap tidur. Hindari penggunaan perangkat elektronik 1 jam sebelum tidur. Jika kita tidak dapat tertidur setelah 20 menit, maka bangunlah dari tempat tidur tersebut dan lakukan aktivitas yang menenangkan sampai kita terasa lelah. Relaksasi sebelum tidur. Dengan melakukan aktivitas seperti membaca buku, mandi air hangat, atau mendengarkan musik, dapat menenangkan kita untuk tidur. Mulai konsultasikan kepada dokter jika kita mengalami kesulitan tidur yang berlebihan.
Dokter dapat membantu kita untuk mengidentifikasi penyebab masalah tidur dan memberikan solusi yang tepat. Tidur merupakan kebutuhan dasar manusia yang sama pentingnya dengan makan dan minum. Adanya kurang tidur, terutama pada kebiasaan begadang, dapat membawa berbagai efek negatif bagi kesehatan, baik fisik maupun mental. Oleh karena itu, penting untuk memprioritaskan tidur yang cukup dan berkualitas. Pastikan kita tidur 7-9 jam setiap malam untuk menjaga kesehatan dan performa kita secara optimal. Pilih untuk waras, pilih untuk kuat, pilih untuk tidur yang berkualitas. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa tidur yang cukup malam ini. Ingat ya, tidur yang cukup adalah bentuk paling sederhana dari mencintai diri sendiri.